Oke, terima kasih Meduk kesempatannya. Suara gue jelas nggak ya, Duk? Kok nggak hijau-hijau? Jelas Bang. Oke, kita bakalan lanjut dari yang udah dilakuin tadi. Tadi kan model kita udah inisialisasi ya, ini model terakhir kita. Setelah diinisialisasi, ya udah kan kalau kita belum naruh apa-apa di sumur kita, belum kita kasih tahu juga sumur kita harus ngapain, ya nggak ada produksi, nggak ada apapun itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian development strategi. Tadi kan kita udah buat ya tanggal-tanggalnya, terus ya tanggal-tanggalnya dari 2026 sampai 2046 alias selama 20 tahun. Nah, sekarang yang pertama bakal dilakuin dulu, kita coba buat sumur produksi lah. Sumur produksi kita pakai yang sumur yang udah ada tadi aja, yang PTM 1 sama PTM 2 kalau nggak salah. Ya, PTM 1 sama PTM 2 nih. Nih, ada 1 sama 2. Kita coba gunain sumur itu dulu. Nah, untuk ngebuat sumur, pertama kali kita harus, biasanya yang gue lakuin tuh ngebuat well sectionnya dulu nih. Well section dari masing-masing sumur. Fokus dulu ke satu sumur, namanya PTM 1 ya. Yang log tadi kita bisa close aja. Tadi setelah kita inisialisasi, nanti bakalan nambah dynamic result kita bakal ada di sini. Munculin aja. Tinggal kalian munculin, misalkan kalian mau milih sumurnya berdasarkan apa gitu, apa berdasarkan saturasi oil atau gimana gitu. Kalau misalkan mau berdasarkan saturasi oil ya kalian ya perfo di zona yang banyak oil kan. Nah nanti tuh kita bakal setelah ini, setelah buat sumur ini kita bakalan masuk ke bagian well selection yang pakai SOI itu yang untuk kejaran capstone. Nah kita sekarang yang simple dulu, kita coba perfo aja dulu di zona yang banyak oilnya ini, yang high saturation of oil. Atau bisa juga kalian acuannya pakai fluid in place. Kalian cari yang oil in place-nya paling gede kan logikanya. Ngapain kita perfo di bagian-bagian yang nggak ada oil gitu. Nah, contoh di case ini, kayaknya di PTM 1 bagusnya kita perfo di 5220, 5220 sampai 5245. Jadi ada 25 feet yang kita perfo gitu. Coba kita buat, masuk ke Wells Data, masuk ke Strategi Table, Well Structure Table, kemudian pilih well-nya PTM 1, kita pilih aja tanggal mula-mula aja, tanggal 3 bulan, salah, tanggal 1 bulan 3 2026. Yang kita lakuin adalah perforasi, topnya di 5220, bottomnya tadi di 5245, jenis kedalamannya tadi kalau nggak salah TVDSS, yang ada di, nih, TVDSS 5220, 5245, terus diameter sumurnya, kita pakai yang common aja, yang eh, sumur 7 inch. Berarti kalau kita konversikan 7 inch bagi 12, 0,5833 untuk diameter sumurnya. 833. Skinnya kita asumsikan dulu, misalnya ada skin, katakanlah 2. Nanti untuk skin ini bakalan dapat dari hasil PTA well test yang kalian input di sini. Nah, tapi karena belum ada hasil PTA well test, jadi ya asumsiin aja dulu ini 2. Nah, terus kalian cek lagi, udah muncul belum si perforasi kalian dengan kalian hidupin si well structure-nya. Nih, ini udah muncul kan, dari 5220 sampai 5245. Oke, berarti sekarang sumur itu udah ada perforasinya gitu. Yang lain-lain ini kalau nggak ada datanya nggak apa-apa, kosongin aja. Oke, kalau udah masuk ke strategi, kalian pilih tanggal kapan sumur ini bakalan beroperasi, kalian klik kanan aja. Atau kalau kalian pengen pilih tanggal lain, misal gue pengen jalannya di bulan 6 deh, atau bulan 4, klik kanan, create rule. Ya udah kalian tinggal pertama tuh buat dulu untuk well production forecast, karena kita nggak ada history matching. Kalau ada history matching kita pilih historical gitu. Untuk data history matchingnya nggak ada kebetulan untuk yang ini. Ada sih tapi bakalan take time juga kalau sekalian history matching. Oke, tinggal dipilih. Habis ini kalau misalkan kalian pengennya aturannya per sumur, tapi kalau kalian pengen aturannya itu semua sumur itu sama, kalian bisa pakai control table ini aja. Nih, jadi semua sumur, all wells nanti, dia bakal ngikutin aturan yang udah kalian set di sini. Tapi karena ini masih sumur individual dan gue pengennya emang setiap sumur punya aturannya masing-masing, ya mending pakai yang masing-masing sumur aja. PTM 1, sumurnya statusnya udah mulai dibuka,
Control mode-nya ini tergantung, terserah kalian mau constraint-nya dari PWF atau BHP atau ngejar liquid rate itu bebas. Tadi di sini gue kejarnya di BHP aja. Kita set karena reservoir pressure sekitar 1400, gue coba pengen running di 400 PSIE aja untuk di BHP-nya. Kemudian ada batasan juga, misalkan kalau nanti di capstone kalian ada constraint liquid rate, katakanlah 1000 stock tank barrel per day ya di set aja gitu. Sama juga kalau misalkan ada WHP atau tubing head pressure constraint-nya, ya kalian isi aja kalau udah ada datanya. Tapi kalau misalkan tubing head ini, kalian butuh yang namanya VFP table. VFP table ini dibuat dari mana? Itu dibuat dari Prosper. Jadi sebenarnya untuk THP ini eh, pen- penting sebenarnya. Tapi kalau untuk konteks capstone kayaknya nggak perlu dilakuin gitu. Karena ini oil reservoir juga. Kecuali kalau gas-gas reservoir baru itu sangat bergantung sama THP. Udah, kalau udah kita set eh, kayak gini, ya udah, ini sumurnya bakalan berjalan sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kita bisa cek, kita inisialisasi ulang, coba inisialisasi ulang. Oke, oke, kita coba running ya. Udah sensi lagi. Oil red coba. Red. Tuh, udah jalan kan oilnya? 342, 326, dan seterusnya gitu. Kalian juga bisa eh ngelihat si pressure-nya sekarang itu gimana. Kalau ini penting juga buat analisis strategi-strateginya. Misal, kalau nggak muncul, gue pengen lihat pressure real time-nya saat running ini gimana. Karena kan lagi-lagi selain berkaitan dengan fluid in place-nya, kita juga perlu perhatiin pressure-nya apakah udah depleted atau enggak gitu. Kalau dia udah depleted ya percuma aja. Kalian mau ngebor sebanyak apapun, nggak ada pressure-nya ya nggak akan gerak juga tuh minyak. Nih, karena gue perfoy di lapisan yang kedua ini, kita bisa pakai gunain fungsi filter. Jadi kalian bisa ke result aja, langsung ke filter, kalian pilih berdasarkan discrete aja, terus klik tanda plus, pilih kalian mau kategorinya berdasarkan apa. Karena gue pengen dia berdasarkan 4 region ini, gue pilih yang ada 4 region itu ya, alias si VIP 6. Sebenarnya yang lain juga bisa sih, yang pokoknya yang membagi dia jadi 4 gitu. Karena gue buka di lapisan ketiga nih yang terjadi nih. Pressure-nya dropnya cepet banget. Di lima, sekarang udah 500-an. Di tahun ke 2031. Tahun ke 5 lah. Tahun kelima gitu. Kalau kita pause dulu. Kalau kita lihat initial pressure-nya itu mula-mula itu di 1400-an. Sekarang itu sudah setelah 5 tahun tuh di... Oh, bentar, jalan. Ya malah ngulang. Tuh, cepet banget kan dia drop pressure-nya. Dalam waktu sekian bulan aja, pressure rata-ratanya udah turun nyaris 100 PSI. Nah, sekarang kita coba buat strategi lain. Kita taruh, misalkan ada ini skema lain. Misalkan kalau kita pengen ada sumur injeksi di sekitar sumur kita. Ini sekalian kita belajar juga cara ngebuat sumur baru dan nentuin titik sumur. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian SOI. Ini yang bakal jadi kejaran kita di Capstone. Ini udah ada PPT-nya, harusnya kalian udah bisa akses ya. Riza kemarin udah ngirimin. Jadi sebenarnya yang gue lakuin tadi, yang gue perfo berdasarkan oil doang, itu sebenarnya antara tepat nggak tepat. Tepatnya kenapa ya bener, gue perfo di lapisnya banyak minyak. Nggak tepatnya kenapa, gue nggak mastiin itu pressure-nya ada atau enggak. Sama yang kedua, permeability-nya oke atau enggak. Percuma kita perfo di lapisan yang oilnya banyak tapi nggak ada pressure, sama
permeability oilnya rendah juga. Nah, makanya sekarang ada yang namanya SOI, di mana dia kombinasi ketiganya. Dia dikatakan bagus kalau dia punya pressure, kalau dia punya hidrokarbon yang banyak, sama kalau dia punya permeability yang oke gitu. Jadi kombinasi ketiganya. Oke, sekarang kita mulai satu-satu. Dari MOI dulu. Movable Hydrocarbon Index alias hidrokarbon yang bisa bergerak gitu. Simpelnya kayak cuman saturation oil sekarang dikurangin dengan saturation oil residual yang bisa diambil. Nah, itu adalah rentang oil yang bisa diambil. Rumusnya ini SO min SOR per SOR dibagi dengan H per H average kali porosity kali NTG. SO ini ada di hasil dynamic. SOR itu ada di um, bentar, agak lupa. Residual tuh, residual itu kalian bisa lihat dari endpoint rel form kalian. Terus untuk H, kalau sesuai keterangan di sini, itu kalian bisa ambil dari DZ, ntar gue tunjukin. Terus H average itu ada, porosity ada, NTG ada. Oke, kita mulai dari MOI dulu. Berarti kita sekarang butuh saturation oil. Saturation oil saat ini gitu. Atau kalau misalkan konteksnya ada history matching, saturation oil di akhir history matching, bukan di akhir development plan kalian. Nah, sekarang karena kita nggak ada history matching, berarti pakai saturation oil saat ini. Kita inisialisasi ulang. Caranya gimana nih? Tolong diperhatiin. Kalian inisialisasi dulu supaya dynamic resultnya muncul. Kalian klik dynamic resultnya, kalian klik properties, masuk ke, masuk ke bagian calculated, kalian klik yang saturation of oil. Nah, ini adalah persebaran saturasi minyak kalian gitu. Nih, benar kan di bekas sub B banyak minyaknya. Kalian klik kanan, show calculation, export. Klik export. Kasih nama bebas apa aja, tapi formatnya jangan diubah, tetap txt. Misalkan oil saturation oil initial gitu. Apply. Oke, di save dulu. Itu baru kita ngambil SO ya. SOR itu ada di data rel form, jadi kita nggak usah ngambil dari ini. Terus H itu kita ngambilnya dari mana tadi? H kita ngambilnya dari DZ. DZ yang mana? Ambil aja di inisial. Nih, block size along Z, DZ. Kalian klik kanan, show calculation, export, kasih nama. Misal apa? DZ gitu. Z. Apply. Oke. H average dapat dari mana? Kalian buka table tadi. Table yang udah kita buat, yang stoip. Bentar. Show table-nya. Di sini ada min thickness-nya. Di 67,62. Catat aja. 67,62. Atau gue buatin notepad. Oke. H average 67,62 feet. Oke, udah ada berarti H average. Porosity udah ada di property grid. Di sini grid property sudah ada. Terus NTG juga sudah ada. Oke, berarti kita sekarang udah bisa gerak untuk membuat MOI. Tapi kita belum masukin yang SO tadi yang udah kita ekspor tadi ke sini. Caranya gimana? Kan klik kanan properties, show calculation, import dari grid ECL ginian. Harusnya ini awalnya masih kosong. Kalian klik tanda plus aja. Kalian pergi ke file yang ada, yang udah kalian ekspor tadi, yang saturation oil initial. Oke, tinggal kalian apply. Udah, kalian coba cek lagi udah bener atau enggak yang SO-nya, saturation oil initial nih. Ini udah bener ya, udah muncul saturation oilnya. Biar enak, namanya jangan ada spasi deh, oil SO aja deh, saturation oil. Terus tadi yang kita udah ekspor yang butuh SOR. Oh, SOR belum kita ambil. SOR ambil aja dari Relform. Relform ini kan nunjukin ada SOR juga ya, alias kalau kita lihat dari sistem water oil, yang titik paling ujung nih SOR. Atau kalau kalian pengen lihat di sini, itu ada di sini. Nih, 0,2 nih, rock type 1 misalkan. Untuk yang dicatat nih, karena tiap rock type itu punya SOR-nya masing-masing. Punya residual oilnya masing-masing. Untuk SOR RT1 itu sama 0,2.
Terus yang SOR yang kedua juga, oh sama ya, 0,2 juga. SOR RT2 sama dengan 0,2. Yang RT3 0,25. SOR RT3 sama dengan 0,25. Kenapa penting? Karena di sini ntar bermainnya. Kita butuh buat parameter baru yang namanya SOR, Saturation Oil Residual. Nah, tapi karena ini dibagi tiap rock type itu punya SOR yang berbeda, maka kita gunain fungsi if di sini sekarang. Tetap if lagi. Jadi, if rock type alias subnum namanya di sini, subnum itu nilainya 1, maka SOR-nya harus 0,2. Selain itu, kalau subnumnya sama dengan 2, maka SOR-nya sama dengan 0,2 lagi. 0,2. Selain itu, alias subnum yang 3 itu 0,25. Tutup kurung, apply. Wait, kayaknya SOR. If subnum sama-sama. Apa nih yang salah nih? If-nya coba enter. Yang mana? If yang kedua. Di enter. Enggak, ini kayaknya salahnya di... Oh, di script sih. Oke. Apa jenisnya discrete tadi? Nih, udah terdistribusi dia. 0,25. Kalau kalian ragu bisa buka statistik aja. Ada di 0,25 terus 0,2. Sesuai yang kita perintahin tadi. Udah dapat SOR, terus kita balik ke PPT, gue lupa juga rumusnya. Butuh H alias sih DZ-nya. Kita tinggal impor aja. Lagi impor si, sekarang kita tambahin. Nih delete aja kalau udah diimpor. Si DZ yang udah kita ekstrak tadi, DZ. Kita apply tapi sebagai fill karena satuannya fill kan fit. Tinggal kita apply. Oke, soalnya udah muncul DZ-nya. Nah, karena satuan-satuan DZ ini kayaknya belum terdefinisi di sini, masih belum ada satuannya. Kalau kalian baca di bawah tuh dimensionless quantity, kalian klik kanan aja, object setting, tinggal diubah template-nya. Misalkan gue lupa kalau depth atau depth itu masuknya engineering atau apa gitu. Harusnya engineering length, depth, ada depth, Universal kayaknya Rip. ada depth length. Oke, harusnya apply. Oke, muncul dia dalam fit. DZ-nya udah dapet. Terus sekarang kita H average udah ada tadi, porosity NTG udah ada. Oke, sekarang kita buat MOI. MOI duplikat create MOI. Yaudah kita tinggal plugin rumusnya aja. Tadi MOI sama dengan SO min SOR dibagi dengan SOR, tutup kurung lagi biar lebih yakin, dikali dengan H alias si DZ dibagi dengan H average tadi kita udah catat di 67,62 dikali dengan porosity kalau nggak salah nama tadi, kali dengan NTG, ada spasi jadi kita harus panggil dari sini, klik apply done. Dah, ini baru dapat MOI. Oke, kita next ke step selanjutnya. Kita pengen dapetin hydrocarbon flow index atau oil flow index, OFI. Jadi ini perpaduan antara permeabilitas absolut terhadap relatif permeability gitu. Ini juga ada kaitan dengan viscosity water sama viscosity oil. Berarti kalau K itu sudah ada, kita bisa ngambil dari POM H, POM horizontalnya. Kalau KRO itu merupakan hasil dinamis. Jadi kita ambil dulu KRO-nya. Lagi kita ke bagian dynamic, cari relative permeability of oil. Ini klik. Oke, kalian klik kanan. So calculation, export, ambil, ubah namanya jadi KRO. Apply. Oke, simpan dulu. KRO udah dapat, K average bisa kita cari dari statistik nanti.
Viscosity water. Water viscosity itu ada di sini. Viscosity of water nih. Tersebar rata nih 0,3 cm nih. Ekspor sebagai misal viscosity water. Apply. Tadi juga butuh viscosity oil. Nih, viscosity oil ternyata yang terdistribusi terhadap kedalaman karena pressure. So, calculation ekspor jadi viscosity oil. Oke, apply. Tadi kita butuh juga yang KF-rates. KF-rates dari mana? Kalian buka aja si PMH-nya. Atau nggak usah nanti average bisa sebagai fungsi. Terus K absolutnya udah ada. Oke, sekarang kita ekspor, kita impor ke properties. Yang udah kita ambil-ambil tadi. So, calculation lagi, impor, ini delete lagi, takut ke double nanti ya. Tambahkan. Tadi kita udah ngimpor si viscosity oil dulu. Viscosity oil, satuannya fill, apply. Lagi-lagi satuannya jangan lupa. Ini masih dimensionless dia. Ke object setting. Masuk ke harusnya engineering. Viscosity ada nggak? Viscosity. Oke. Satuannya fill. Udah ya? Enggak ada ya? Oke, apply. Oke. Nih, udah centipoise kan? Nih, udah centipoise. Habis viscosity oil, kita buat lagi untuk viscosity water. Tadi namanya cuma diubah. Fill ini apply. Oke. Viscosity water. Kok nggak muncul? Malah viscosity oilnya berubah. Sorry, sorry, sorry. Impor ulang aja yang oilnya. Apply. Oke. Oke ya, perasaan gue nggak gini deh tadi. Sorry guys, ulangin dulu. Takut ada yang salah. Impor viscosity oil. Satuannya fill. Apply. Udah bener kan? Sekarang impor lagi si viscosity water. Apply. Oke, beda nih ternyata. Oke, tadi yang satuannya jangan lupa engineering viscosity apply. Yang ini juga engineering viscosity apply. Udah dapat viscosity oil water. Tadi juga kita ngimpor si relative permeability oil. KRO. Di file unitnya not specified karena KRO dimensionless. Impor. Dah. Oke, udah dapat yang kita butuhin. Sama tadi kita butuh yang average. Nah, yang average ini cara ngerjainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang OV tadi. OV atau HFI. Kita kasih nama OV aja. Misal OV. Masih kosong. So, calculation. Kalkulator, aritmetik. Dia sebagai fungsi permeability. Kita ambil aja permeability horizontal alias PEMH namanya. Sesuaikan nama yang di kardel kalian. Dikali dengan KRO yang udah kita dapetin. Terus dibagi dengan KFRADS. Nah, gimana cara ngambil KFRADS? Kalian pakai function aja. Function FRADS dari si objeknya, alias si PEMH. Tutup kurung, dikali lagi dengan viscosity water per oil. Viscosity water per viscosity oil. Apply, muncul. Ini emang dia biru semua karena dia lapisan luar. Nanti kalau kita lihat secara 2D, nih, dia nggak biru semua. Kalau dilihat secara lebih dalam-dalam lagi. Kalau kita ambil dari layer ya. Tiap layer punya nilainya masing-masing. Oke, OV sudah masuk ke bagian PPI, Pressure Potential Index. Nah, kalau Pressure Potential Index, gue jujur masih bingung di bagian P abandonment itu pendefinisiannya gimana.
Tapi at the end, berapapun P abandonment, ujung-ujungnya itu bergantung dengan pressure-nya, seberapa gede pressure-nya gitu. Jadi di sini konteksnya gue coba P abandonment-nya di 100 PSI aja. Jadi ya udah kita langsung buat, bisa langsung buat PM PPI-nya. Tapi untuk pressure-nya belum diekspor tadi kalau nggak salah gue. Jadi kita ekspor dulu. Pressure-nya diambil, klik kanan lagi, show calculation, ekspor, ambil sebagai pressure, initial pressure. Kita impor lagi di sini. Ya, lihat dulu tambah, ambil yang pressure, satuannya fill, apply. Tapi karena ini masih dimensionless, lagi-lagi ditambahin. Di setting, engineering, pressure, pressure, apply. Udah muncul sebagai PSI. Kita tinggal tambahin yang komponen PPI, create PPI. So calculation, tinggal gunakan tadi rumusnya adalah pressure dikurangi dengan P abandonment, let's say 100 yang kita pakai, dibagi dengan 100, apply. Dah, tuh. Dia PPI ini sebagai fungsi pressure aja, lihat nggak ada perbedaan grid kan, karena P abandonment-nya diasumsiin, bukan diasumsiin, emang targetnya sama gitu. Oke, setelah dapat ketiganya baru kita bisa gerak ke ngebuat yang baru, SOI, create SOI, yang merupakan perkalian ketiganya di akar 3, seingat gue. Ya ini, perkalian ketiganya di akar 3. Tinggal equation biasa aja. PPI kali OV kali MOI pangkat 1/3. Sama kayak akar 3 kan. Apply. Nah, ini adalah SOI-nya kita. Jadi, kalau gue lihatnya, biasanya gue bukan dari per layer. Bukan dari layer satu gini, tapi gue ambilnya dari sum ataupun dari average-nya gitu. Nih, kebetulan reservoir ini yang model gue ini emang bagus. Tapi kalau yang di Cardell mungkin gue liatin dikit ya. Izin ya teman-teman dari kelompok gue, Evan, Givar, Ki, untuk belajar bareng-bareng. Ian, biar eh, ada POV lain lah. Gitu. Soalnya model ini emang oilnya emang gacor banget gitu. Makanya dia cenderung banyak ke hijau dan merahnya daripada si birunya. Padahal aktualnya itu mostly kalau untuk di Sumatera Basin kayaknya untuk sekarang ya harusnya udah dikit merah-merahnya. Oke, ini yang kardinal kelompok gua itu dapatnya kayak gini. Jadi kalian bisa bebas kalian mau pakai average atau per layer itu terserah. Tapi karena gua nggak mau ribet analisis per layer ya udah gue pakai average rata-rata di semua layer tuh gimana. Dapatnya kayak gini. Jadi dapatnya itu yang oke-nya tuh di bagian sini. Ini adalah bagian top juga kalau nggak salah. Bagian puncak ini bukan puncak, ini zona gas. Yang harusnya zona gas tapi ini masih oil yang TM2. Tuh. Jadi gitu kalau untuk SOI. Nah, kalau udah hasil kayak gini ya udah kita nggak usah pusing. Kalau misalkan pengen nambahin sumur, ya udah kita tambahin aja sumur yang SOI-nya tinggi. Kita bisa pilih yang zona ini aja. Misal ini kan, klik kanan, add well, gitu. Z-nya kita pengen sampai kedalaman berapa? Karena gue belum ngecek tadi Z targetnya sampai kedalaman berapa, gue set aja sampai maksimum di 6.000 misal. Di 6.000, which, oh ini wellhead deh. Sorry, sorry. Oke, nih. Ah, salah lagi. Gue lihat dulu ya, paling dalamnya itu di berapa ya? Eh, layer paling bawahnya di kedalaman. Nah, tadi ya. Di sini ya. Situ. Kurang lebih di kedalaman 5.300 kita coba infill di sana. Ini penerapan dari well placement-nya. Kita coba infill di sana di kedalaman 5.400, 5.350.
tinggal di apply aja kalau masih vertical well. Untuk horizontal well coba dipelajarin sendiri dulu karena gue juga masih belajar-belajar juga. Tinggal apply, nanti udah muncul sumur baru di sini. Terus kita perfoya gimana? Ya tinggal kalian munculin aja si PTM 3-nya di checklist. Kalian cari ya zona oil yang paling oke. Nah, untuk skalanya juga, skala biar kiri kanan sama, kalian bisa pakai yang align scale sama yang pokoknya yang di sini lah. Kalian klik-klik aja. Nah, ini udah sama kan? Nih, nih. Oilnya lumayan banyak di sini. Nih, ini S-wedding, sorry. Fluid in place. Oil in place nih. Lebih oke kan? Kalau yang tadi yang bawaannya cuman ada 3 grid, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, tambah di bawah juga masih ada potensial oilnya. Jadi ya udah kita tinggal perfo aja di zona ini udah cor tuh. Gitu. Paling untuk malam ini itu sih kalau udah sampai SOI. Kalau pengen nanya lagi tentang Devstrat boleh, tapi secara overall untuk SOI kayak gitu doang sebenarnya. Kalau ada kendala boleh didiskusiin. Oke, thank you kok udah diizinkan kok. Oh, kecepatan ya. Sorry, ada yang ngerasa kecepatan gak ya? Aman aja. Ada yang perlu diulang nggak? Biar gue ulang nih. Oh iya, creaming curve ya. Oh, boleh deh kebelet Nih, Kipli nih, fix. Oke, Rip, gue mau tanya Rip, cara biar gridnya smooth gimana Rip? Caranya Rip? Nggak kotak-kotak. Biar nggak Apa kotak-kotak gimana? banget Rip. Itu Biar dia, gridnya itu dia. smooth. Biar Ilmu gridnya sih. nggak kotak gimana? Ini kan si SOI-nya kan. BT kan liatnya kotak-kotak gitu. Simple ya Iya, bro. iya, jelek banget Cok. Ke grid, defaultnya itu Grid. di color by grid sebenarnya. Ini defaultnya. Oh, Kalian klik aja yang color by contour line. Gitu. Kalau mau ada garisnya, oke. diklik aja. Ini kayak Ya, geologi gitu. oh maksudnya ininya kotak-kotak. Nah, Oke, 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 thank you, thank you. gridnya juga bisa diatur-atur sebenarnya. Contour line-nya mau berapa step. Misalkan 20 juga bisa. Biar dia lebih gimana. 5 juga bisa. Bisa di-adjust-adjust kok itu. Mana aja. Ada lagi? Atau ada yang ngerasa tinggal tadi kayaknya os. Berarti bakal ada 3 MOI tiap rock type. Enggak, MOI-nya tetap satu Jan. Rajan kan? Oh ya, MOI-nya tetap satu grid ini aja, tapi yang ngebedain MOI tadi itu apa sih rumusnya? MOI itu yang ini kan KRO. Eh, oh ini SO. Ya SOR sih. Nah, yang ada 3 grid itu cuman yang SOR doang sih Jan. Nih yang gue definisiin di sini tadi. Lu kalau kita cek calculation-nya gue pakai if di sini. Jadi kalau rock type-nya satu, kalau dari hitungan skal gua, SOR rock type satu tuh 0,2, maka gua isi 0,2. Kalau subnumnya atau rock type-nya 2, SOR-nya 0,2. Tapi kalau dia subnumnya 3 atau selain dari satu dan 2, SOR-nya 0,25 gitu. Ntar dia ke distribusi otomatis. Jadi nggak perlu didistribusin secara manual atau dibuat 3 SOR gitu, jangan. Jadiin satu. Oh iya, creaming curve ya, lupa gua. Ada lagi nggak yang mau dibahas di SOI-SOI-an ini? Kalau sinyal gua bagus langsung gua upload sih ntar recordannya. Nih kosan Bang, lu bapuk banget sinyalnya. Oke. bang, tadi kenapa pakainya permeability H bang buat yang permeabilitas efektif kali KRO kenapa perp H? Oh, karena flow ya flowing dari fluida kita dari reservoir ke sumur itu kan mostly secara lateral dan secara horizontal. Nggak ada kan pergerakan, jarang lah pergerakannya itu secara vertikal gitu. Makanya kita ngambilnya yang horizontal aja dan umumnya emang digunain kalau kayak ngitung Darcy atau semacamnya itu yang permeabilitas yang dipakai itu yang horizontal pasti. Yang vertikal itu cuma dipakai kalau misalnya konteksnya itu ngitung water coning yang berkaitan dari perpindahan fluida dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu. Makanya pakai yang perm H. Tapi kalau data permeabilitas efektif tuh nggak dikasih ya? Enggak permeabilitas efektif. Oh, efektif. Permeabilitas efektif yang lu maksud.
Iya soalnya itu kan kali KR ya. Itu kan berarti kan KE. Iya, K. makanya KRO-nya itu gue ngambilnya dari dynamic. K-nya itu bukannya absolut nggak sih Jan? Kalau K K, kalikan KRO. kalau K ini absolut, kalau K biasa. Kalau udah kali KRO jadi K efektif. Iya jadi K efektif sak. Ya, karena nggak ada Oh langsung K iya. efektif, makanya kita ngambilnya dari relatif permeability si dynamicnya gitu. K average ya udah pakai fungsi average aja tadi dari K absolutnya. Ulang rep yang tadi K average sama K absolute nyarinya di mana? K average. K average gak nyari Jan. Jadi pakainya di OV tadi. Kita lihat equation OV. So, nah yang average lu cuman pakai fungsi ini doang kok. Fungsi yang ada di sini aja. Jadi kayak simpelnya gue buat ulang deh. OV-nya misal OV test. Ya kalau lu pengen nge-average itu ada dua cara. Lu bisa lihat di sini mana ya POM H. Lu bisa lihat di sini objektif statistik nih average 145. Atau lu bisa ngebuatnya sebagai kayak gini aja. Tulis aja average dari POM H gitu. Udah muncul ya COVID kan. Oh. 45 kan? Nih. Kalau terus satu lagi apa tadi yang lu bingung? Kagak. Tadi awalnya dari permah ya. Permah itu berarti dia discrete ya. Enggak, continue. Oh iya sorry continue. Makanya jadi di average ya. Oh iya. Ya, KRO cuman ngambil dari sini aja dari si dynamic calculator. Cari aja sini relative permeability oil nah yang ini diekspor. Udah. Kalau yang tadi viscosity water tadi itu kan ada dapat Gue masih share screen gak sih? ya masih-masih. Oh, apa-apa? Viscos viscosity water tadi kan udah di ekspor terus jadi grade sendiri kan tuh apa jadi apa Iya, sih namanya? Properti sendiri kan. iya, Tapi tadi yang itu berarti dia emang coba lu pencet dah. Viscosity water. iya. Nah, itu kenapa rata-rata nol dah? Yang nol ini. Iya. Nol ini tuh kalau nggak salah gue karena gridnya inaktif deh. Sebentar ya. Kita lihat di itu di viscosity water. Jangan pakai ini. Pakai kalau pakai ini. Air, kita lihat air ya. Kayaknya ini berkaitan sama ada yang NTG-nya nol sih Jan. Jadi yang NTG NTG atau X6-nya nol gitu. Coba kita lihat dari NTG aja deh. Pasti yang ini yang biru-biru ini kemungkinan NTG-nya nol atau nggak masuk perhitungan. Tuh kan, Oh. tuh. Jadi ya ngapain kita ngitung? Oh iya, nggak penting ya. Ya, Oke dah, lanjut King Kipli. King Yadi mana nih King Yadi? Ya, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam mau. izin bertanya Bang, saya Jaka 24107. Setuju ya. Izin bertanya Bang, tadi nilai H average sudah dapat dari mana ya Bang? Agak terlewat. Kenapa 62, berapa feet itu? Apakah itu Oh, ada nih, penentuannya nih, atau Bang, Kanda, beda-beda ya Bang setiap kelompoknya nanti Bang? Terima Kanda, kasih Kanda. Bang. Ini Kanda. Di hasil tables lu munculin aja tuh ada min thickness kok. Kalau belum muncul, berarti belum checklist yang ini. Di output aku nggak salah table ya. Ah ini, mana ya? Nah ini di checklist nih min thickness-nya hidupin. Itu misalnya di tabel yang nggak ada buat nyalain min thickness-nya tadi di mana Rip buat nyalainnya? Klik mana? Klik kanan, Klik show kanan. calculation. Ah, Terus ke table creation setting, ini ada calculate oke, terima min kasih thickness. Bang. Oke, Aku padamu Bang. Saputra creaming curve. Ada lagi. Zul rough grease. Kalau nggak ada, apakah perlu lanjut ke creaming curve? Karena lumayan panjang nih waktunya kalau creaming curve. Coba kita ambil creaming curve yang ini aja ya. Simpel aja kali ya. Jangan yang 20 tahun biar simulasinya cepet.
Kita creaming curve 5 tahun POD aja deh, biar dapat gambarannya aja. Jadi ntar habis di run setelah 5 tahun langsung gua stop gitu. Jadi creaming curve itu apa? Sebenarnya kita cuman nyolok sumur sebanyak-banyaknya. Kita lihat sumur produksi itu paling banyak optimumnya di berapa gitu. Karena kalau kita ya bagusnya sumur sebanyak-banyaknya akan biar oilnya makin tinggi. Tapi lagi-lagi ekonomis atau enggak. Kalau enggak ekonomis ya ngapain dipaksa. Tuh. Misal tadi kalau kita running, kita buat base case ya. Base case berarti cuman satu well. Kita jalanin, misalkan nggak ada liquid rate, terus BHP kita set sampai P abandonment sampai 100, kita lihat berapa recovery faktornya. Coba kita running yang base case aja. No perforation. Kok no perforation? Oh, nggak nih. Oke, kita running selama 5 tahun berapa RF-nya. Ini sebenarnya simplifikasi aja. Sebenarnya aktualnya harusnya ya sampai sesuai POD kalian 20 tahun ya 20 tahun berarti. Nih, kita lihat di kalau mau lihat RF ke Vipnum, kalian klik Vipnum, cari aja template-nya pakai yang basic aja, tambahin aja. Kita cari recovery factor FIP. Nih, kita jalanin sampai 5 tahun aja biar cepet. Kita lihat berapa RF-nya, kita catat. Misal nih, creaming curve. Creaming curve. Bebas formatnya gimana, mau kalian ngikutin format yang di sini juga boleh. Intinya kalian ada oil recovery-nya berapa selama sekian waktu tertentu. Terus eh ya data-data kapan sumurnya mulai, jumlah sumurnya berapa, gitulah pokoknya. Ntar bakal dapat. Kita lihat dulu. Ini udah tahun ke 2029. Kita stop di 2031 aja. Tiga satu. Oke, kita pause. Kita dapat recovery faktornya selama 5 tahun tuh cuma 0,6%. Kalau kita cuma bergantung ke satu sumur. Kita catat aja wells, number of wells gitu. Number of wells. Satu. RF-nya ini simpel aja ya 0,6% gitu. Terus kita coba tembak di PTM2-nya. Kita perfo yang pokoknya kalau creaming curve kalau bisa usahain sumur-sumur yang udah ada tuh digunain juga gitu. Kalau misalkan ada oilnya, kalau nggak ada oilnya ya mau diapain. Nah ini lumayan nih PTM2 nih. Nggak ada deh, anjir. Oil. Cari yang SOI ya paling gede aja. SOI tadi udah hidup ya. Ya, cari SOI paling gede, kita perfo di 5.200 sampai 5.225. 5.200 sampai 5.225. Samain aja tanggalnya, walaupun nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Karena biasanya perforasi itu atau pembukaan sumur tuh jarang lah kalau yang sampai satu waktu tuh sekali dua sumur. Kita anggap skinnya sama, kita coba. Oh, jangan lupa di Devstran-nya tadi tambahin juga production-nya. Kita anggap startnya juga sama. Di copy, di paste aja harusnya muncul. Oh, nggak bisa. Duplicate. Oke, kita ubah jadi PTM2. Setnya sama, BHP-nya juga sama. Kita coba running. Sebenarnya bagusnya kalau bisa untuk setiap case yang kalian buat ada penambahan sumber semacamnya kalian buat dev strat baru gitu. Jadi kalian kalau pengen running base case-nya kalian tinggal ubah aja di bagian schedule. Kalian ubah kalau pengen
Coba lihat yang best case, kalian ubah best case. Kalau pengen lihat yang paling terbaik, kalian ubah yang dev start paling terbaik. Ntar kita coba buatin deh untuk yang sumur 3. Nih, kita coba running selama 5 tahun. Gimana recovery faktornya. Sama ada indikator juga kalau kalian klik wells di sini. Kalau dia merah atas berarti dia produksi, kalau dia biru bawah injeksi, kalau dia silang berarti dia shut. Tuh. Kita lihat tadi kan 0,6% ya 5 tahun ya. Ini pasti bakal lebih gede. Dan yang pasti kurvanya itu bakalan ngebentuk asimtotik. Jadi kayak sumur 1, sumur 2 tuh pasti tinggi penambahannya. 2, 3 masih tinggi. Nah, pas sudah di akhir-akhir tuh udah mulai dikit, dikit, dikit. Nah, itulah makna dari si creaming curve. Nah, yang kita analisis, kapan sih sebenarnya penambahannya itu udah dikit dan kalau kita kalkulasi secara kasar, katakanlah dia cuma nambah, kalau kita hitung-hitung, dia cuma nambah 100.000 barel, atau misalnya nambah cuma 10.000 barel, kita kali aja harga minyak misalnya 65 gitu. 650.000. Nah, apakah 650.000 ini penghasilan kotor ini udah nutupin untuk at least biaya bangun sumurnya aja gitu. Kalau misalkan bangun sumurnya aja udah 2 juta, ngapain kita nambahin sumur yang cuma ngasih 650.000. Tuh. Nih, meningkat kan ya. Di end 2031 bakalan di awal 2031 kalau kita lihat hasilnya berapa coba? Eh, nih. Oke, kita angkat lah. Oke, di akhir 2031 dapat hasilnya 0,93. Nih, number of wells 0,93. Kalian juga bisa tambahin misalkan keterangan di sini eh, hanya PTM 1, additional PTM 2, terus tambahin lagi. Nah, misalkan nih yang gue bilang tadi buat base case atau dev strat yang baru tuh gimana maksud gue? Ya udah kalian tinggal duplikat aja yang base case yang ada. Ini katakanlah udah 2 well ya yang existing. Gue pengen ada strategi yang baru karena biar mudah-mudah lah kalau gue pengen runningnya. Duplikat aja. Duplikat jadi infill satu well, ada tambahan satu well. Udah kalian tinggal udah sama sih ya pasti, tinggal tambahin aja di sini ya. Coba kita tes infill yang di sumur ketiga, yang PTM 3 tadi yang kita tembak. Nih, PTM 3. Coba kita buka di nih multilayer nih bisa nih. Ini terlalu tipis. Coba kita perfo di 3 lapisan dari 5190 sampai 5235 lah. Kita habisin semua. 5190 sampai 5235. Satu laginya kita buat double perfo aja, buat commingle aja biar makin banyak yang bisa keambil maruk. Dari 5290 sampai 5320. 5290 sampai 5330. 5320. Samain aja tanggalnya. Kita lakuin perforasi juga. Aduh salah. Skinnya 2. Terus di devstrat tadi jangan lupa ditambahin juga, tinggal duplikat aja. Anjir. Oke, tinggal diduplikat aja. Sekarang ini untuk sumur PTM 3. Sama, aturannya sama. Terus udah namanya sekarang infill satu well. Jangan lupa diubah di cases schedule. Jangan pakai yang base case lagi. Diubah jadi infill satu well gitu. Tinggal direinisialisasi. Coba diinisialisasiin ulang. Tes running hasilnya berapa. Oke, kita coba running selama 5 tahun. Grab.
Sensi mulu aja. Sambil nunggu kalau ada yang pengen nanya sok sih, boleh aja, aman banget. Tuh, oilnya brutal kan, anjir langsung 5.000, 3.000. Bahkan setahun aja udah dapat 0,6% tuh. Rip ini buat kardel tuh juga diminta sumur injeksi atau enggak? Kardel, nah ntar kita coba buatin creaming curve yang kombinasi ya. Jadi nggak hanya sumur produksi aja. Boleh kalau lu pengen nyoba sumur injeksi atau pengen nyoba CO2 injection, boleh sak. Nih kalau kita misalkan plot ya, kita coba buat eh dalam bentuk apa ya nama plotnya? Ada batang ya, diagram batang ya. Gini kan? Select data, add. Ah, gimana sih Bre kalau pengen buat diagram batang tuh yang mana sih? Ini ya, ini nih. Series name ini. Ini horizontalnya 0,93%. Oh gini ya? Saya gue bukan gitu deh, tapi Bukan itu ya? ada Gue ada lupa ada juga Saka. ada caranya sendiri gitulah di Google. Gue agak lupa nih. Gue malah lupa ya yang gini-ginian nih. Hah. Ya udahlah pakai scatter biasa aja lah. Sumbu X-nya number of well aja. Sumbu Y-nya recovery factor. Oke, oke. Increase masih masih meningkat lah dia. Kita set 10. Tuh, masih peningkatannya tajam kan? Berarti kita masih oke kalau pengen nambahin well. Oke, kita ambil lagi yang tahun kelima di 2031 awal. 1,54%. Tiga sumur 1,54%. Tuh, masih masih brutal lah naiknya. Berarti ya kemungkinan sumurnya bakalan cukup banyak gitu. Itu aja. Kalau untuk creaming curve. Nah, kalau kalau misalnya kalau gue buat simulasi-simulasi ke depannya ya, bentuknya kayak gimana, gue bisa bayangin harusnya ini mungkin sekitar 0,9, udah mulai agak landai, masuk ke 2,25, 9 gitu, 10, 2,4. Nah, udah mulai-mulai kayak gitu. Nah, ya udah kalian berarti bisa ngambilin kesimpulan lah. Kayak ya udah berarti sumur optimum kalian tuh antara di 5 doang atau 6 doang gitu. Nah, kalau udah dapet kayak gini, sebenarnya itu udah cukup ya untuk dipresentasin besok. Dan kalau kalian pengen kembangin lagi, jadi sekarang number of wells-nya itu bukan sumur produksi aja. Jadi kita tes nih. Bisa aja kan kenapa dia 8 sumur ini dia recovery faktor sama aja ya karena pressure-nya udah habis. Kita coba tes. Tambahin number of wells-nya jangan number of wells doang sekarang. Ada number of wells production sama ada number of wells enggak ada yang dianggap satu well saja lah. Nah, sekarang yang 9 ini ada additional misal ya, inject water injector gitu. Satu water injector. Injector. Pasti recovery faktornya nggak mungkin dia bakal ngelandai. Dia ada peningkatan. Katakanlah misal di 2 misal di 3,4 gitu. Nah, ini berarti ya ada respon positif dengan penambahan water injection. Lanjutin lagi misal di number of well 10 ditambah lagi additional water injectionnya
ada dua gitu, naik lagi di 4,5. Ya udah berarti bisa, ya bisa dibayangin lah kan, berarti depth start ke depannya kalian kalkulasi-kalkulasi buat survei facility water, terus eh pokoknya secara cost kalau kita nambahin water injector dengan recovery factor peningkatan segini, kira-kira impas atau enggak gitu. Nah itulah guna creaming curve-nya. Kalian juga bisa nentuin, ntar bakalan ada tuh titik di water injector berapa, misalnya udah 4 water injector atau 5 water injector, dia ngelandai kayak gini lagi. Nah berarti ya udah itu batasan maksimum dari water injector kalian, well-nya. Tapi perlu diingat, skema ini itu dilakuin kalau production start-nya itu bareng. Tadi kan di start di 2026 semua langsung 5 sumur, 3 sumur gitu kan. Nah, scheduling itu ngaruh juga. Jadi belum tentu, let's say sumurnya sama, tapi yang sumur yang misal yang number of well yang ketiga, sumur yang ketiga itu baru dibuka di 2028 gitu. Itu bisa aja hasilnya beda pasti creaming curve-nya. Antara dia bisa lebih gede atau dia bisa harusnya lebih dikit karena ketika baru dibuka 2 tahun setelahnya, pressure di sumur ketiga itu udah depleted karena produksi di sumur lain. Nah ya itu bisa jadi analisis juga lah. Ya gitu. Nah ini kemarin gue ada kesalahan juga kemarin tuh. Jadi creaming curve itu ya harus konsisten. Kalau kita pengen semuanya dulu awal-awal tuh biasanya creaming curve tuh sumur produksi dulu semuanya sampai kita ketemu titik maksimumnya banget, baru ditambah-tambahin. Nah gue kemarin ngerjainnya agak salah. Sumur satu, sumur produksi, sumur yang ada dua, sumur produksi semua masih. Nah, sumur ketiga, ada gue tambahin satu sumur injeksi. Sumur keempat, gue tambahin sumur produksi, kayak nggak konsisten gitu loh. Jadi nggak terlalu kelihatan creaming curve-nya, kayak naik, naik, landai, turun dikit, naik gitu. Nah, itu creaming curve yang agak-agak salah kayaknya. Jadi harus konsisten aja kalau emang di awal, kalian pengen di awal tuh semua produksi semua dulu, ya produksi aja dulu semua. Baru ntar kalau kalian merasa udah agak landai, coba kalian tambahin infill, misal sumur injeksi. Tuh. Paling itu sih untuk yang creaming curve. Ada yang mau ditanyain? Hmm. Oke, creaming curve. Persis, POD. Persis banget. Kalau pengen iseng-iseng nambahin CO2 injection, mantap tuh. Rip. Rip mau Oi, nanya. Duluan dah, duluan. Sakti, Sakti duluan. Lu dulu aja deh, ini kayaknya di luar dari ini deh, masih ada. Ah, nggak usah nggak enakan apa dah. nah, iya. Ya udah lu dulu deh, Os, kalau gitu, Os. Nah, Nah ini dah kalau gitu mah. Rip, jadi kan yang gue tahu kalau misalkan diinjeksi itu kan aduh anjir, gue lupa ya sama pertanyaan apa ya. Oh, injection kan ya, injection dalam bentuk water gitu ya. Nah, iya, kalau ini tolong koreksi ya kalau gue salah. iya. Seingat gue penempatan lokasi buat injeksinya, Hmm. kedalaman injeksi water itu tuh juga mempengaruhi dari Oh iya. ya dari Ah. inilah dari sweepnya. Nah itu benar atau enggak ya? Karena ada yang bilang kalau kita perfo di bagian yang daerah oil itu berarti water injection yang gunanya buat nge-sweep. Tapi kalau di perfo di bagian zona water itu cuman buat pressure maintenance gitu. Nah itu benar atau enggak ya? Itu benar, itu yang kalau lu ingat di IOR ada yang namanya gravity override sama gravity underride kan. Iya. Kalau lu pengen perfo di lapisan atas atau lapisan bawah, ya itu benar. Sama kalian juga pantau nih, kalau pakai water injection, pantau water breakthrough-nya kecepatan atau enggak. Nah, masuk Raja nih ntar kalau breakthrough ginian. Atur rate-nya jangan lupa kalau untuk water injection ya. Kalau kalian ngerasa, kan kita tuh sebenarnya pengennya, ya kita pengen pressure maintenance. Tapi kita juga nggak pengen dia terlalu cepat early breakthrough. Ntar water cut-nya tiba-tiba ningkat gitu. Nah, caranya gimana ya? Kita tinjau aja secara 3D, misalnya kayak gini ya. Kira-kira mau dicontohin atau enggak nih? Kalau kita coba tes ya, satu sumur injeksi ya. Kita misalkan PTM 3 kita ubah deh jadi injektor kita.
Kita track pergerakan waternya. PTM 3 ini diaktif. Kalau kita tambahin injektor ya, injection limit forecast PTM 3, kita kontrolnya di BHP aja. BHP juga dihitung ya, jangan sampai bikin pecah reservoirnya. Bisa kita balikin aja sampai ke reservoir pressure plus 200 PSI gitu. Kita coba inisialisasi ulang sambil kita track si saturasi waternya early breakthrough atau enggak. Kita lihat di 3D, kita lihat yang bekasap aja, bekasap yang lapisan ke-3. Kita pilih yang PTM 2, kita sembunyiin. Kita pilih saturasi water. Saturation water. Saturation water. Anjrit. Nih. Show palette. Oke. Berarti ini yang banyak oil. Kita coba running ya. Masih injektor PTM 3. Nih, nih, ini udah mulai masuk nih air nih. Udah mulai masuk, ini terproduksiin. Kita lihat dia breakthrough-nya kecepatan atau enggak. Gue nggak tahu ya aturan breakthrough cepat atau enggak tuh satuannya kayak berapa tahun gitu-gituan. Kalau ada yang tahu boleh dong kasih pandangan. Nah intinya kalau misalkan kalau di pikiran gue kalau dia 1 tahun aja udah breakthrough kayaknya itu kecepatan deh. Nah itu berarti kalian perlu adjust lagi rate-nya. Di sini kan kita ngejar si bottom hole pressure kan. Makanya dia injector waternya brutal-brutalan aja karena kita nggak batasin gitu. Nah kalau ini kayaknya masih wajar aja pergerakannya kayak gini. Masih dalam waktu 2 tahun masih di sekitar sini waternya. Belum secepat itu untuk sampai ke PTM 1. Jadi ya kayak gitu sih kalau untuk water injectionnya. Sama penempatannya juga ya, gue agak lupa kalau water injection tuh bagusnya ditaruh di puncak kayak gini. Kayaknya salah deh kalau taruh di puncak gini. Kayaknya nggak bisa deh itu di puncak. Bukan kan? Harusnya yang Iya. yang di puncak tuh pasti produksi kan. Ya kalau injeksi-injeksi gituan tuh ya dia yang di apa sih istilahnya tuh di bawahan puncak tuh lembah gitu ya istilahnya tuh. Ya benar sih Sak. Ada kaitannya juga dengan sweeping efficiency sama pressure maintenance tadi. Tapi yang bagian ini Rip, yang bagian zona buat injeksi water, Ah, dia tuh di bagian zona air atau zonanya oil. zona air atau zona oil. Tanpa kita lihat di well section. Di buat perfonya PTM 3. Ini kecil banget, Cok. Zona oil atau zona water? Kalau lu injeksiin zona what? Maksudnya berarti di bawah ini ya, Sak? Di bawah OWC ya maksud lu ya? Iya serius, jadi waktu itu gue pernah diskusi sama Mas Rafael waktu Oh, POD itu. Jadi gue nyoba injeksi water di zona oil, dia mm, tuh ternyata benar buat sweeping. Tapi kalau misalkan dia injeksi di bagian zona water, itu itu kalau nggak salah gue nyoba itu bisa tahan lama gitulah, karena pressure-nya kejaga. Nah itu ternyata dinamakan pressure maintenance oh ya gitu betul. Juna. Jadi kalau lu injeksinya itu di lapisan water ya, koreksi kalau gua salah. Di lapisan water itu berarti sama aja lu kayak ngebuat water drive, Sak. Eh, Mimikin si water drive gitu loh. Driving mechanismnya. Jadi seolah-olah ada aquifer di bawah. Jadi ya benar, aquifer itu udah pasti bakalan nambah recovery factor. Dia pressure maintenance-nya lebih oke. Kalau dia di pervo di lapisan oil, ya dia sifatnya beneran kayak ngedorong. Dia nggak terlalu kuat lah peran pressure maintenance-nya kalau misalkan
tembak di oil, dia cenderungnya untuk sweepingnya sih kalau yang di oil. Bener. Oke oke, tadi sebenarnya mau make sure aja sih itu teorinya bener atau enggak. Iya bener. Nokep, nokep, nokep. Tadi siapa yang mau nanya ya? Miduk itu kata mau nanya. Miduk ya. Silakan dong. Gak ada bang yang mau nanya bang. Nah. Koko nggak sih mau nanya Koko sama siapa ya? Koko ya? Kok? Yoi, yoi. Oi, apa tadi kok? Iya, gue mau nanya ini. Kan tadi lu bilang creaming curve itu lu harus produksi dulu semua, Iya, baru habis itu injeksi konsisten. itu kan. Ah, Nah, kalau semisal nih, hmm, lu udah produksi semua. ya. Nah, terus eh itu berarti termasuk kalau lu konversi sumur itu juga harus di kategori baru juga gitu. Konversi di tengah ya? Iya, jadi misalnya nih kayak yang kasus Iya, lu nih ya, number of wells 1 sampai 5 misal produksi. iya, Nah, di number of wells yang ke-6 itu adalah lu paket misalnya di kartu kita TM1 TM2. Di iya. di number of wells 6 kita TM1 produksi, TM6 kita terus segala macam di tengah kita konversi. Otomatis Hmm. kan seharusnya si persen RF-nya dia bakal turun tuh. Iya, karena dia ada Karena jumlah konversi ya. infillnya, jumlah produksinya beda kan. Nah, itu gimana? Kalau Tetap gue, gitu aja gitu. kalau pandangan gue ya, kalau untuk yang konversi-konversi ini, untuk creaming curve aja nih, kalau saran gue, fokus aja produksi atau injeksi aja gitu sih kok. Nggak usah masukin convert to injector. Hmm. Kalau convert to injector itu kan sebenarnya bagian dari depth strat ya. Jadi output dari creaming curve ini kita tahu optimum well production kita berapa, kita tahu optimum injector well kita berapa. Masalah di tengah-tengah mau di convert yaitu bagian dari development strategi gitu. Jadi saran gue Ah, tetap difokusin aja produksi-produksi, injeksi-injeksi gitu. oke dah. Sip, 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 sip. Mantap, mantap. Saya bingung juga ya kalau CTI gimana gitu naruhnya. Kalau di convert jadi injektor atau apa gitu. Iya, creaming curve-nya jadi aneh ntar. Iya, pasti Dia nggak naik terus. eh, Ntar dia pasti ada turunnya dulu, baru naik lagi. Ya, itu yang gue bingung tadi. Oke Oh, lah. mau nanya lagi. ini sakti nih. Ini buat yang creaming curve itu kan berdasarkan RF persen ya. Nah, Iya, dia tuh sebenarnya dalam BBL oil bisa. atau BBL ekuivalen, artinya gas itu juga termasuk. Iya. Oh, lu nanya. Iya, mau nanya itu. Mau itu ya Oh, BBL aja atau BBLE, BBL ekuivalen yang berarti gasnya juga termasuk terproduksi. Artinya kan kalau gas termasuk, penempatan TM2 nambah. infill Oh. di gas itu harus diperhitungkan kan. Hmm. Itu kan kalau kalau gua di POD kemarin ya, mata kuliah POD kemarin, iya, gua buat dua creaming curve. Satu tuh pure BBL aja, satu tuh BOE, barrel oil equivalent. Kenapa? Karena emang ada dua PVT, gas sama oil, emang benar beda kan. Tapi karena kita ini, gua nggak tahu ya kelompok lu gimana ngerjainnya. Kalau kelompok gua masih nganggap sebagai satu PVT, ya udah satu creaming curve aja, BBL aja gitu. Pun kalau mau pakai BOE juga bisa. Barrel oil equivalent, tinggal lu tambahin aja gasnya, gasnya konversi jadi barrel, tambahin. Sama aja. Bisa sih kalau mau pakai BOE kayaknya lebih 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 masuk akal ya kalau misalkan emang gas lu signifikan. Iya, gua baru kepikiran lagi kalau misalkan pakai BOE tapi fluidnya PVT TM2 kan bukan black oil ya, tapi Iya, gas, nggak ada PVT-nya. harusnya gas, tapi karena nggak ada PVT-nya, ya asumsiin oil kan ujung-ujungnya. Full oil dong. Berarti Iya, RF oil aja mungkin ya. jadi ya. Ada lagi. 945. Duk, gimana, Duk? Nah, kalau misalkan tunggu aja deh sampai misalkan 947 gitu kalau barangkali ada yang baru kepikiran mau nanya. Ya, Duk ya. Duk. Iya bang, Oh ya, masa Patra yang mau nanya ditunggu sampai 947. gitu. Dengar kata Midu 947 ya, tunggu ya.
Buset, Kiel, Raihan, Icum, Rikel. Emang main terus anjir. Grup 13, Gabriel Chris. Wih, lagi ikut seleksi apa L kalau boleh tahu L? Ya, grup 13 ginian. Us. Ya boy. Ya boy, grup 13. Ngeri banget, ngeri banget. Haliburton. Maidak, Maidak. Iya, PSL ya. Oke, mas stop sharing lah. Udah, stop share. Ini kan kayaknya filenya cukup gede ya. Tadi gue ngerender yang video pertama aja tuh dari jam 5 sampai mau buka aja sejam ya sebelum lebih. Kayaknya gue ngupload dari video satu dulu baru video 2 deh. Kayak video 2 ini baru bisa diupload jam setengah 10. Setengah 11, sorry. Stop recording.